Baik, pemohon banding bisa mendengar penggugat atau pemohon banding. Bisa yang mulia. Baik, perbanding. Bisa yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama Singamas Internasional dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding siapa yang mewakili? Eh, Diwakili oleh Saufina Aliyah karena rekan kami Bapak Karoma Aliwardana sedang ada persidangan di tempat yang lain. Baik, dari pemohon banding. Diwakili oleh kuasa hukum Handriono yang mulia. Baik. Agenda hari ini dari pemohon banding ya? Iya benar yang mulia. Baik. Gimana Pak? Silakan. Ini sengketanya PPN semua ya? Ya. Baik. Pertama-tama mengenai eh, persyaratan formal Hmm. pada persidangan yang lalu, Hmm. akta aslinya belum ditunjukkan yang mulia. Oke, Ini silakan Pak, ditunjukkan. Tapi itunya harus dimatikan dulu Pak, virtual background-nya. Baik. Yang tanda tangan surat kuasa siapa Pak? yang menandatangani surat kuasa adalah Bapak Novel Muncahyo. Yang surat banding juga sama. Sama yang mulia. Ininya virtual background-nya belum dimatikan Pak. Ya, sebentar yang mulia. Biasanya ada di sebelah kiri di video itu Pak. Iya. Ya, sudah Pak, silakan. Namanya Pak Novel. Oke. Novel Muncahyo yang mulia. Mana? Tolong diperlihatkan. Bentar, belum kelihatan Pak. Agak mundur dikit. Mana Pak novelnya? Di pasal 5 di bawahnya itu yang mulia. Oh, oke. Direktur ya Pak ya. Direktur yang mulia. Kemudian diperlihatkan sampulnya Pak. Ya, sampulnya, notarisnya ke bawah lagi Pak. Oke, 4 Februari 2020. Ini yang terakhir Pak ya. Iya yang mulia. Tidak ada yang lain lagi setelah ini. Belum ada yang mulia. Oke. Kemudian notarisnya Pak, tanda tangan notarisnya. Hmm. Oke, baik. Cukup Pak, terima kasih. Kasih yang mulia. Oke, sekarang lanjut ke ya penjelasan tertulis atau bantahan pemohon banding terhadap alasan koreksinya terbanding. Silakan. Em, Terima kasih yang mulia. Pada persidangan yang lalu, kami diberi tugas untuk melakukan review atas Hmm. eh, matriks yang disampaikan oleh terbanding yang mulia. Pada waktu itu kami belum menyampaikan matriks. Hmm. Di persidangan ini kami menyampaikan matriks kami dan Hmm. kami menyampaikan penjelasan tertulis terkait dengan matriks yang disampaikan oleh pihak terbanding. Kalau jumlahnya sama nggak Pak nilai sengketanya? Ada yang berbeda yang mulia. Di masa pajak apa? Di masa pajak Mei dan Juni itu Hmm. pihak terbanding tidak koreksi atau sengketa di kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya yang mulia. Bentar, berarti nilai sengketanya untuk masa pajak Mei berapa Pak? Ada dua sengketa, Hmm. di mana untuk yang masa pajak Mei, sengketa pajak masukan yang dapat diperhitungkan itu jumlahnya sama, Hmm. 667, 666, 980. Yang kedua, kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, menurut SPT pemohon banding, itu nilainya sama dengan pajak masukan yang diperhitungkan yang mulia. Tetapi menurut terbanding, nol yang mulia. Ya kan karena dikoreksi oleh terbanding Pak. Ya, benar. Tetapi kan itu berimbas kepada yang berikutnya yang Hmm. mulia. Masa pajak berikutnya. Hmm.
Masa pajak berikutnya gimana? Untuk bulan Juni gimana? Bulan Juni seluruh pajak masukan yang pemohon banding laporkan, di mana di dalamnya juga terdapat kompensasi lebih itu tidak diakui seluruhnya oleh terbanding. Hmm. Totalnya adalah 1.468.319.679. 1468 itu kan sudah termasuk 667 tadi Pak yang kompensasi dari masa Mei ya Pak ya. Benar yang mulia. Berarti total sengketanya tetap 1,468 kan ya Pak ya. Eh, s- Sengketa yang kelebihan pajaknya beda sedikit yang mulia. 1467. Oke, baik Pak. Nah, Kemudian yang mana masa pajak apa lagi? kalau masa pajak Juli itu hanya terbanding hanya memecah menjadi dua, pajak masukan yang dapat diperhitungkan dan kompensasi, sementara pemohon banding mengaku itu sebagai satu kesatuan di pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Nilainya sama. Oke, oke. Nanti tolong dicek lagi terbanding ya. Terbanding nanti dicek lagi. Baik, Yang Mulia. Nah, tapi intinya di sini ada dua sengketa pajak masukan dan DPP. Silakan Benar. pemohon banding untuk yang pajak masukan gimana? Pajak masukan kami di persidangan ini juga menyampaikan daftar yang dikoreksi oleh pihak pihak terbanding, dan menurut kami semuanya itu ada dokumennya yang mulia. Kami sendiri tidak memahami dengan jelas alasan secara real, bukan yang hanya di atas kertas, mengapa itu tidak diakui. Secara verbal pada saat pemeriksaan dinyatakan bahwa mereka meragukan keberadaan dari perusahaan ini, CV Singamas. Tetapi secara real bahwa Singamas yang melakukan kegiatan ekspor ke Timor Leste itu tidak bisa dipungkiri karena semua dokumen ekspor atas nama Singamas Internasional yang mulia. Oleh karena itu menurut kami seharusnya pajak masukan itu karena terkait dengan penyerahan barang ke Timor Leste harusnya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak seharusnya dikoreksi yang mulia. Terus Baik, Pak. mengenai koreksi penjualan yang mulia, Seluruh koreksi pajak masukan setiap masa pajak seperti itu ya, Pak ya. benar yang mulia. Oke. Rincian pajak masukannya ada kan, Pak ya? Ada yang mulia sudah kami upload yang mulia. Nah, rincian pajak keluarannya atau VEB-nya ada juga kan, Pak ya? Kami tidak mencantumkan karena untuk koreksi omset menurut kami hal-hal yang dipermasalahkan tidak terkait dengan PEB yang mulia. Nah, ini kegiatan usahanya pemohon apa, Pak? Kegiatan usahanya adalah kami mencari order dari rekanan di Timor Leste, mereka memerlukan apa, kami mencarikan di sini, terus kemudian kami ekspor yang mulia. Ya berarti ekspor kan, Pak ya? Benar yang mulia. Pajak masukan itu kan pembeliannya kan, Pak? Benar yang mulia. Ya maksud majelis gini kan, yang alasan koreksinya kan tidak terkait dengan kegiatan usaha, Pak, dari terbanding ini. Iya, Nah, tinggal ditunjukkan aja bahwa Bapak ada ekspornya nih. iya, Nah, ini barangnya belinya ini kan itu. Keterkaitan antara pembelian barang yang dikoreksi itu dengan penjualan ekspornya. iya. Pada saat pemeriksaan, proses itu sudah kami lakukan ke pihak Hmm. terbanding waktu melakukan pemeriksaan yang mulia. Ya Kami disampaikan sudah, lagi Pak. sudah baik, nanti kami sampaikan yang mulia. Nanti disampaikan lagi aja Pak. Ya kan pemeriksaannya beda dengan majelis nih Pak. Benar yang mulia. Nah, waktu pemeriksaan majelis tidak tahu itu seperti apa. Ya, kalau menurut majelis sih seperti itu, ya untuk membuktikan keterkaitan ya. Baik yang mulia. Nih, kalau dari terbanding itu, terbanding menganggap pemohon ini hanya sebagai perantara. Ya, kalau memang menurut pemohon itu adalah eksportir, ya tinggal dibuktikan eksportirnya gitu aja. Ya kan Pak ya? Benar yang baik yang mulia. Kemudian untuk yang koreksi DPP ini apa nih Pak? Em, Bulan Mei dan Juni tidak ada koreksi mengenai penyerahan yang mulia.
bulan Juni ada koreksi penyerahan lokal, tetapi dasar koreksinya adalah bukti potong PPh pasal 23. Kami Hmm. sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya pihak BCL itu adalah pihak yang membantu kami melaksanakan proses proses ekspor. Sehingga seharusnya tidak ada bukti potong dari BCL atas PPh 23 karena kami tidak mendapat sesuatu dari BCL, tetapi justru kami membayar ke pihak BCL. Kami sudah melakukan klarifikasi dengan pihak BCL secara lisan dan pihak BCL setelah melakukan pengecekan menyatakan bahwa mereka melakukan kesalahan di dalam mencantumkan pihak yang dipotong PPh. Nah, Mengenai surat tertulisnya kami akan susulkan kemudian yang mulia. ya, secepatnya Pak, itu kan Baik, bukti-bukti pentingnya bagi Bapak kan. benar yang mulia. Sampaikan. Oke. Ya. Kalau kalau bukti potong, maaf, kalau bukti potong dari terbanding yang menjadi dalil terbanding, Bapak sudah lihat belum? Em, Kami belum, tetapi kami memang dapat dapat waktu mempertanyakan ini dapat dari pihak pihak Hmm. wajib pajak bukti potongnya yang mulia, sehingga kami tahu bahwa yang dipermasalahkan adalah dari BCL itu yang mulia. Berarti menurut pemohon BCL-nya yang salah ya Pak ya? Benar yang mulia. Oke. Nah, BCL-nya Pak bisa diberi apa ya? Bisa memberikan surat keterangan atau apa gitu? Ada? Ya, itu yang dijanjikan yang mulia untuk mengklarifikasi kesalahannya. Hmm, hmm, hmm. Oke, padahal sebenarnya, nah harusnya kan Bapak yang membayar biaya itu kan ya Pak ya? Benar yang mulia. Tidak memotong PPh pasal 23 kalau Bapak ya? Permasalahan itu kami belum mendalami, Hmm. jadi kami belum siap untuk memberi jawaban itu. Seharusnya kami sudah melakukan yang mulia, tetapi apakah itu benar seluruhnya atau belum, kami belum melakukan pendalaman yang mulia. Ya, nanti berarti di sidang hari ini yang disampaikan apa saja Pak? Yang kami sampaikan sebenarnya adalah rincian penjualan tadi, rincian pembelian tadi yang mulia, dengan Hmm. suatu pertanyaan, Hmm. mengingat bahwa semuanya itu cukup banyak. Hmm. Apakah dimungkinkan melalui persidangan ini ditetapkan mana Hmm. saja yang secara dokumentasi perlu kami unggah? Karena kalau itu diunggah seluruhnya dokumentasinya akan sangat-sangat banyak yang mulia. Ada berapa banyak emang Pak? Eh, ada sekitar kira-kira sekitar 250 yang mulia. Hmm. Bapak sudah menyampaikan ke ini belum? Ke pemeriksa waktu di pemeriksaan. Pada waktu pemeriksaan sudah disampaikan yang mulia semua buktinya. Ada bukti peminjamannya Pak? Kami akan coba tanyakan ke wajib pajaknya yang mulia. Ini terkait pajak masukan atau pajak masuk penjualan Pak? Pajak keluaran. Oh, maaf, kalau yang tadi bukti itu adalah terkait dengan pajak masukan yang mulia. Yang tadi list yang saya sampaikan itu, yang kami sampaikan itu adalah terkait dengan pembelian yang mulia. Kalau pembelian gini aja Pak, kan tinggal dicek, ditunjukkan aja SPT-nya Pak, kemudian Iya, pajak masukannya mana, rincian pajak masukannya mana, kasih sampel aja Pak beberapa, ya setiap masa pajak misalnya ada 5 misalnya. iya, Nah, kemudian nanti, tapi ada rinciannya dulu kan Pak ya, rinciannya, iya, kemudian ada sampelnya, iya. sampelnya, kemudian nanti ditunjukkan ke PEB-nya Pak, ditrasir ke PEB-nya, Oh iya, baik yang mulia. Pak ya. Mengenai sampelnya kami menentukan sendiri atau ditentukan di persidangan ini yang mulia. Nah, kalau sekarang ada ininya nggak Pak? Ada rinciannya nggak? Ada rinciannya sudah kami unggah yang mulia. Nggak. Nah, kalau ada rinciannya, kita tentukan saja, oh ini rinciannya.
Ini rinciannya per masa atau enggak, Pak? Per masa yang mulia. Ya, gini aja deh. Ter Terbanding bisa menentukan mana yang perlu dibuktikan nggak terbanding? Izin yang mulia, mungkin sebelumnya ingin kami sampaikan, usaha pemohon banding ini tidak murni ekspor 100% yang mulia. Jadi sebagian itu dijual di dalam negeri, yaitu di daerah Sulawesi, ya, Mas. Di Manado. Taunya dari mana? Ada itu yang mulia, ada fakturnya juga. Mana fakturnya mana? Ada faktur penjualan yang dibuat oleh pemohon banding. Iya mana? Bisa ditunjukkan nggak? Nanti akan kami ini yang mulia, kalau memang di... Bentar, pemohon betul ada penjualan di dalam negeri? Memang ada yang mulia, tetapi Hah? nilai penjualan di dalam negeri sangat kecil yang mulia. Ya, kalau terbanding, masalahnya apa? Kalau penjual di dalam negeri kan pajak masukannya juga bisa dikreditkan. Terus masalahnya apa? Jadi untuk tadi yang mulia menginginkan agar dilakukan sampling kan, Hmm? sehingga kalau misalkan PEB pajak masukan ini terkait ekspor atau mungkin terkait dalam negeri kan akan kesulitan. Enggak apa-apa. Kalau Yang penting kan nanti pemohon, terserah pemohon, kalau bisa ditentukan ada 5 misalnya faktur pajak masukan nih setiap masa, ya kalau itu ternyata barangnya diekspor ya larinya ke PEB. Kalau kalau ternyata barangnya itu dijual di dalam negeri ya masuknya ke faktur pajak dalam negeri. Kan tinggal seperti itu aja. izin misal Hmm? buat rekapitulasinya mungkin untuk keseluruhan, cuman untuk samplingnya bisa ditentukan itu yang mulia. Iya, Misal makanya ini mau ditentukan terbanding sendiri atau majelis atau gimana atau pemohon aja. kami kembalikan ke majelis yang mulia. Oh, kalau majelis gini aja. Pemohon, tadi masing-masing masa 5 aja ya, biar eh, nggak terlalu apa itu nggak terlalu memberatkan karena majelis perlu mempertimbangkan terkait dengan beban pembuktian ya. 5, tapi gini, cari satu nilai terbesar, satu nilai terkecil, 3 lagi terserah. Pemohon, Baik yang mulia. ya seperti itu. Baik yang mulia. Ya, biar tinggal seperti itu aja. Baik, begitu ya terbanding ya. Baik yang mulia. Oke, ya tapi berarti ini sidang berikutnya masih pemohon ya. Baik yang mulia. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu terbanding ya. Jadi sidang berikutnya nanti masih pemohon menyampaikan tadi bukti dan keterkaitannya dengan pajak keluaran. Kira-kira seperti itu. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi, pemohon? Terkait dengan sengketa koreksi atas peredaran usaha yang mulia atau penyerahan. Jadi tadi yang kami sebutkan di masa Juli itu karena terkait dengan bukti pemotongan PBH 23. Hmm. Agustus dan September ini hanya atas eh, apa namanya arus uang masuk di mana pihak pihak lawan transaksi itu melakukan pengiriman uang yang awalnya dicatat di uang muka dan pada waktu belum belum terjadi pengiriman itu kan akan menimbulkan saldo uang muka itu yang dikoreksi menjadi omset oleh pihak terbanding untuk Agustus dan September itu sudah dijabarkan oleh terbanding di dalam SUB-nya. Hmm. Sementara untuk Oktober dan November ini sendiri, kami sendiri agak kesulitan menangkap pemahaman dari Hmm. pihak terbanding karena di dalam uraiannya terbanding menyebutkan koreksi ini berasal dari terbanding menselisihkan antara pembelian dan penjualan, di mana ada selisihnya, kemudian itu diakui sebagai jasa yang mulia, pendapatan jasa. Padahal nilai penyerahan PEB-nya itu sudah pemohon banding akui sebagai omset. Sehingga menurut pemohon banding, ini pengakuan yang double yang mulia. Iya, bentar. Berarti koreksi penyerahan itu berbeda tiap masa, Pak ya? Agustus dan September itu similar, Nah, sejenis. Oktober November itu sejenis yang mulia. Tapi oh, beda itu, antara September Oktobernya berbeda.
Berarti ada dua jenis ya. Yang satu itu terkait dengan bukti potong PPh pasal 23 yang menurut pemohon tadi salah. Benar yang mulia. Nah, yang kedua itu yang belum paham tadi ya. Yang kedua ini adalah terkait dengan arus uang masuk yang masih menjadi saldo uang muka yang mulia oleh terbanding dikoreksi sebagai omset. Bentar, bentar. Kalau terbanding bisa menunjukkan lagi nggak terbanding? Sengketa yang kedua itu hitung-hitungan dan logikanya gimana? Sengketa yang kedua itu eh, ini yang terkait penyerahan dalam negeri yang mulia ya. Betul. Jadi koreksi positif atas uang muka penjualan yang mulia yang merupakan penyerahannya harus dipungut sendiri karena tidak dapat dibuktikan atas eksistensinya dengan dokumen kontrak dan bukti terkait. Sedangkan menurut pemohon banding atas koreksi uang muka penjualan senilai 1,2 miliar yang merupakan penerimaan uang, Halo, pemohon terbanding, ya yang mulia, penjelasan terbanding itu masih abstrak bagi majelis ini. Bisa ditunjukkan hitung-hitungannya nggak? enggak ya, sini yang mulia, ini harus saya screen lagi. Ya, di share screen aja. Ini masa pajak apa pemohon? Oktober? Masa pajak untuk Agustus dan September yang mulia. Oh, Agustus dan September. Benar yang mulia. Oke, kita lihat yang Agustus coba ya. DPP-nya kan 1298924 737 itu ya. Benar yang mulia. Nah, gimana terbanding cara ngoreksi mendapatkan angka itu? SPT-nya 0, berarti artinya di SPT-nya tidak ada penyerahan dalam negeri. Menurut terbanding ada sebesar 1298924 737. Oke, jadi sepertinya itu uang muka penjualan ya. Uang muka penjualan yang mulia. Eh, izin yang mulia, ini kami mesti melihat lagi KKP-nya berat, nggak bisa dibuka. Ya, ya. Kalau pemohon tidak bisa angka 1298 itu tidak bisa mengidentifikasi pemohon. Em, Kami bisa mengidentifikasi, tetapi saat ini kami tidak siap yang mulia. Pertanyaan justru adalah, ini adalah pembayaran dari luar negeri. Kalaupun itu uang muka itu diangkat menjadi omset pun, mengapa itu diakui sebagai omset dalam penyerahan dalam negeri? Karena ini kan terkaitnya sebenarnya dengan kegiatan ekspor. Itu yang kami juga pertanyakan di pertanyaan kedua yang mulia. Ya, kalau begitu dijelaskan aja pemohon. Kalau menurut pemohon bisa mengidentifikasi itu, jelaskan itu apa, kenapa itu bukan penyerahan atau bukan penjualan. Kan mudah, Pak. Baik, kami akan sampaikan dalam persidangan berikutnya sekaligus yang mulia. Ya, ya. Ya, sekali lagi Pak Majelis memberikan kesempatan sekali lagi aja. Gitu. Oke, seperti itu ya. Untuk yang ketiga, poinnya agak berbeda yang mulia. Apa itu? Poin yang ketiga, untuk Oktober dan November ini, jika pemohon banding melihat dari uraian yang di SUB, itu pihak terbanding menselisihkan antara nilai ekspor yang sudah pemohon banding lakukan dengan pembelian-pembelian yang ada, di mana selisihnya itu oleh pihak terbanding diakui sebagai omset lokal, sebagai jasa perantara yang mulia. Padahal nilai ekspor sendiri itu sudah kami ekspos sebagai penjualan atau penyerahan yang mulia, sehingga terjadi double menurut kami. Dijelaskan seperti itu aja, Pak.
Baik Yang Mulia. Ya, seperti itu aja ya. Ya nanti majelis akan menilai lah siapa yang lebih sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakannya gitu. Ya, Baik Yang Mulia. baik. Ibu. Saya izin. Silakan. Terkait ini pemohon terkait sampel tadi, saya minta satu dan tadi diserahkan ke pemohon untuk Leli Hernawati ini baca masukan dari Leli Hernawati sebesar 425 juta itu di Karang Pak. Untuk sampel ya Pak, sampel. Untuk yang bulan masa Ada dua, satu untuk bulan Mei ya pajak Mei 2002. untuk Mei urutan terserah atau ini ada beberapa Yang Mulia. 10. Yang ke-10 Mei urutan nomor 10 Leli Hernawati. Pajak Oh, masukannya baik Yang Mulia. sama ini ya sampai detail Pak apa kirim barangnya, Baik Yang Mulia. dikirim barang. Ada dua yang Leli Hernawati, yang satu lagi yang 500 juta. Nomor. Oh nomor ya, sebentar. Oh, iya. Tadi yang nomor 10, yang satu lagi di atas nih bulan. Nah, ya ini nomor 29. Nomor 10 sama 29 Pak ya, untuk Baik tahun Yang Mulia. Mei 2020. Kalau supplier yang paling jauh dari mana Pak? Bapak beli barang? Saat ini kami belum bisa menjawab Yang Mulia. Kan Bapak yang beli. Karena kami mesti menanyakan ke pihak perusahaan Yang Mulia. Oh Bapak kuasa hukum ya? Benar Yang Mulia. Oh iya, ya, baik, terima kasih Pak. Baik. Nanti yang paling jauh satu Pak. Tadi saya ambil alih tadi sampelnya Oh, dari Pak. baik Yang Mulia. Terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti 5 ditambah yang dari hakim anggota tadi, Pak ya. Baik Yang Ya, seperti itu. Baik, sidang ditunda ke tanggal 14 Mei 2025. Agendanya masih dari pemohon banding ya. 14 Mei 2025 dan sidang hari ini tutup. Terima kasih Yang Mulia.